Administrasi Publik Angkatan 2021 izin untuk mempresentasikan hasil survei kami terkait dengan tugas birokrasi dan governance publik. Sebelum memulai presentasi, di sini kami mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila Putri Adalia, NIM F1B021029. Saya Anissa Nur Awalia, NIM F1B021020. Saya Merta Saksania, NIM F1B0211026. Saya Siwaku Sumanggraini, NIM F1B021038. Saya Anissa Wulandari, NIM F1B021035. Dan saya Nabila Fitrianti dengan NIM F1B021047. Karena kami sudah perkenalan semua, lanjut aja ke materi. Sebelum membahas hasil survei, pertama kita perlu tahu terkait Undang-Undang Pembangunan Jalan Umum. Kemudahan akses jalan oleh pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pengaturan Jalan Umum. Pemberian fasilitas jalan dari pemerintah kepada masyarakat tentunya memberikan kemudahan dalam mobilisasi. Selanjutnya kita akan membahas hasil survei yang telah kami lakukan sebelumnya. Jumlah responden 57 orang dengan 47,4% perempuan, 52,6% laki-laki. Responden yang mendominasi dari tingkat pendidikan SMA dengan jumlah 59,6%. Untuk responden paling banyak mengisi dari kalangan pelajar atau mahasiswa, yaitu sebesar 59,6%. Lalu untuk tempat tinggal responden yang mengisi paling banyak masuk ke daerah pedesaan, yaitu sebesar 54,4%. Lalu pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat responden tentang infrastruktur jalan yang diberikan oleh Pemda Banyumas dalam proses mobilisasi masyarakat? Responden paling banyak memilih kurang baik. Jika dikaitkan dengan realitanya, emang ya jalan-jalan, apalagi terutama jalan-jalan yang ada di daerah pedesaan itu kan banyak yang rusak, banyak yang bolong. Jadi itu kan kayak mempersulit masyarakat untuk mobilisasi seperti itu. Lalu pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat responden tentang infrastruktur jalan yang diberikan oleh Pemda Banyumas dalam proses mobilisasi masyarakat? Responden paling banyak memilih kurang baik. Jika dikaitkan dengan realitanya, emang ya jalan-jalan, apalagi terutama jalan-jalan yang ada di daerah pedesaan itu kan banyak yang rusak, banyak yang bolong. Jadi itu kan kayak mempersulit masyarakat untuk mobilisasi seperti itu. Selanjutnya sebanyak 68,4% responden menyatakan kurang baik terhadap kenyamanan infrastruktur jalan yang dibuat oleh Pemda Banyumas. Artinya, jalanan yang ada di sekitar Banyumas masih menunjukkan adanya kondisi yang kurang baik, seperti masih terdapat jalanan yang berlubang dan juga rusak. Berikutnya, sebanyak 64,9% responden menyatakan kurang baik mengenai pernyataan responsivitas Pemda Banyumas dalam mengatasi jalan yang rusak. Hal ini dilihat dari kondisi jalanan yang masih banyak berlubang dan juga rusak. Kemudian sebanyak 68,4% responden menyatakan kurang baik dalam kesigapan Pemda Banyumas untuk merealisasikan perbaikan jalan yang ada di Banyumas. Kemudian sebanyak 68,4% responden menyatakan kurang baik dalam kesigapan Pemda Banyumas untuk merealisasikan perbaikan jalan yang ada di Banyumas. Bagaimana transparansi yang dilakukan Pemda Banyumas dalam memberikan pelayanan jalan? Terdapat 63,2% responden menganggap masih kurang baik dan 31,6% responden menganggap baik. Hal ini tentunya dapat dilihat belum optimalnya Pemda Banyumas dalam mengelola dana bagi pembangunan jalan. Karena masih banyaknya ditemukan jalan yang rusak, berlubang, dan belum rata. Bagaimana sih kesesuaian pembangunan jalan dengan ketentuan undang-undang di Kabupaten Banyumas? Terdapat 52,6% menganggap kurang baik dan 40,4% menganggap baik. Tentunya Pemda Banyumas dalam memberikan pelayanan jalan harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pembangunan Jalan Umum. Namun pada prakteknya sendiri, Pemda Banyumas masih lalai dan belum optimal dalam mengelola jalan dan masih belum selaras dengan undang-undang pembangunan jalan di wilayah desa Kabupaten Banyumas. Terdapat 77,2% responden menganggap kurang baik dan 17,5% responden menganggap baik. Seperti yang kita
kita lihat di Kabupaten Banyumas tentunya banyak dijumpai jalanan yang masih rusak, banyak jalanan yang berlubang, dan masih banyak jalanan yang ditambal. Dan di wilayah desa pun masih banyak jalanan yang belum diaspal. Hal tersebut tentunya akan memberikan banyak dampak seperti kecelakaan dan kemacetan akibat adanya perbaikan jalan. Bagaimana tindakan yang dilakukan Pemda Banyumas dalam menanggapi kerusakan jalan? Di sini paling banyak memilih kurang baik, yaitu sebesar 63,2%. Kenapa demikian? Karena seperti yang kita lihat ya, pada kenyataannya bahwa banyak sekali kritikan-kritikan yang masuk ke Pemda Banyumas terkait dengan pembenaran jalan. Tetapi Pemda Banyumas ini kayak sedikit abai atau sedikit kurang gercep dalam menangani kritikan-kritikan yang masuk seperti itu. Artinya, menurut sepemahaman responden, seberapa baik Pemda Banyumas mengalokasikan dana untuk pembangunan jalan? Di sini paling besar memilih kurang baik, yaitu 66,7%. Kenapa demikian? Karena seperti yang kita tahu ya, walaupun jalan-jalan di Banyumas ini banyak yang rusak, banyak yang bolong, tetapi nyatanya Pemda Banyumas masih saja melakukan pembangunan-pembangunan di luar pembangunan jalan, seperti pembangunan infrastruktur atau sebagainya. Padahal kita tahu pembangunan jalan ini sangat penting ya, dan harus diutamakan karena ini menyangkut dengan keselamatan orang lain di jalan. Pertanyaan selanjutnya, menurut responden, apakah di Banyumas masih ada ketimpangan pembangunan jalan? Di sini paling besar memilih iya, yaitu 94,7%. Seperti yang kita tahu ya, bahwa jalan-jalan di daerah pedesaan, di daerah perkotaan itu sangat jelas sekali ketimpangannya ya. Kalau di daerah pedesaan ini kerusakan jalannya bahkan lebih parah ketimbang di perkotaan. Karena apa? Karena pemerintah Banyumas lebih mementingkan perbaikan jalan di daerah perkotaan dibanding daerah pedesaan, seperti itu. Kemudian, berdasarkan dari pengalaman responden mengenai pembangunan jalan oleh Pemda Banyumas, dikatakan masih menimbulkan masalah. Hal ini dilihat dari hasil survei bahwa sebanyak 61,4% atau sejumlah 35 responden mengakui bahwa masih memiliki keluhan terhadap pelayanan jalan yang diberikan oleh Pemda Banyumas. Dan adapun 38,6% atau sejumlah 22 responden menyatakan tidak merasa memiliki masalah terhadap pembangunan jalan tersebut. Sebenarnya, terkait dengan perbedaan kualitas antara jalan di desa dengan di kota, memang mengalami perbedaan yang sangat signifikan. Hal ini dibuktikan dari hasil survei yang telah kami lakukan, dinyatakan bahwa sejumlah 94,7% atau setara dengan 55 responden menyetujui bahwa memang adanya perbedaan kualitas antara di desa dengan jalan di kota. Selanjutnya, jika kita lihat pada pengalaman yang responden alami saat berkendara di jalanan Kabupaten Banyumas, apakah mereka pernah mengalami kecelakaan saat berkendara atau tidak? Hasil dari data yang kami masuk mengungkapkan bahwa sebanyak 56,9% atau 33 orang pernah mengalaminya. Dari beberapa pertanyaan yang ada pada survei kali ini, kita juga dapat mengetahui tingkat kepuasan responden terhadap kualitas layanan jalan yang dilakukan oleh Pemda Banyumas, di mana hasil yang kami peroleh sebagian besar merasa kurang puas atas kinerja Pemda Banyumas dalam mengelola pembangunan jalan di Kota Banyumas ini. Persentase yang menjawab kurang puas yaitu ada sebanyak 69% atau 40 orang merasa kurang puas terkait jalan-jalan ada di Kabupaten Banyumas. Adapun kesimpulannya adalah berdasarkan dari hasil survei yang telah kami lakukan, sebagian besar responden menyatakan bahwa kurang puas terhadap pemberian layanan jalan di Kabupaten Banyumas. Dalam pelayanannya juga masih dikatakan kurang baik. Hal ini dapat dibuktikan dari masih banyaknya jalan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Pembangunan Jalan di Kabupaten Banyumas, pembangunan jalan juga belum sesuai dengan ketentuan yang ada.
adapun sarannya yaitu untuk pemerintah seharusnya melakukan pengecekan rutin terhadap seluruh jalan yang ada di Kabupaten Banyumas, entah itu di daerah pedesaan ataupun di daerah perkotaan. Dan untuk pemerintah seharusnya lebih mendengarkan dan memperhatikan aspirasi masyarakat atau keluhan masyarakat terhadap penggunaan jalan di Kabupaten Banyumas. Dan untuk dana seharusnya lebih dilonggarkan lagi agar jalan-jalan rusak yang ada di Kabupaten Banyumas bisa semuanya diselesaikan atau teratasi. Presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, terima kasih.